Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat terowongan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya. Sambutan dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang sekaligus pembuka acara rapat tahunan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Radiasan SH MH. Kepada Bapak Edi Radiasan SH MH, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil dan Salino, kita saudara Presiden dan Jabatan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Lawangan, seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Dinas Pertanian, Pertanian Perkebunan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek dan Panggil ya, atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Desa dari Tahulu, perangkat desa atau BPI, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda. Yang saya hormati, tentunya saya banggakan juga pengurus seluruh jajaran pengawas dan seluruh anggota koperasi ya, Natai Aru Mitra Sejahtera. Dan yang saya hormati manajemen perusahaan PT SKS ya, saya mewakili, dan Bapak Ibu rapat anggota tahunan atau tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini ya, walaupun hujan ya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat atau di ruangan atau di halaman atau koperasi yang kita cintai dan kita banggakan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberi Allah Tuhan kesehatan yang prima ya, dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita ya, dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin agak sedikit panjang, tapi tidak begitu banyak Bapak Ibu. Memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya mohon maaf mungkin nanti ada menyita waktu Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan yang berbahagia kami bisa hadir kembali ya, terutama saya karena tahun lalu saya juga hadir di sini. Kalau tahun lalu itu masih pakai apa, terpal ya, sebenarnya tahun lalu itu masih pakai terpal. Saya dengan Pak Camat juga pulangnya kami kena banjir ya, memang berat perjalanan menuju sini, tapi ada kesenangan juga ya, bisa silaturahmi dan melihat kondisi koperasi ini ya, sebagaimana yang kita lihat tadi juga. Nah alhamdulillah ketika kami kemarin nyampai juga dengan Pak Camat sempat amplas ya, tarik menarik ya, selain yang putus juga karena mobil kami mobil yang bukan mobil
Nah, saya lihat ini udah ada perubahan nih. Perubahannya apa? Udah ada kalau mobilnya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi ya susah payah kalau sudah hujan ini bocor. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah inilah yang harus kita syukuri, ya, harus kita pertahankan, ya, nilai-nilai atau kemajuan seperti ini. Saya tidak tahu ya kalau tahun depan lagi di sini atau beberapa tahun ke depan mungkin ada perubahan lagi kali koperasi. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemajuan koperasi, ya, kemajuan koperasi setiap tahun tadi itu tidak hanya keberhasilan daripada pengurus, bukan keberhasilan pengurus. Walaupun memang ada campur tangan yang keluar dari pengurus pengawas, tapi adalah ini bukti, ya, kekuatan, kekompakan dan peran aktif daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, pengurus yang diberi amanah hanya 4 tahun, ya, saya dengar tahun ini habis itu. Tahun ini habis, ya. Jadi beliau ini kayak di sistem kontrak, ya, kontrak 4 tahun atau 3 tahun, ya. Itu akan habis berakhir. Ya. Tapi kepemilikan, ya, keberlangsungan ini, koperasi ini harus terus Bapak Ibu ke depan. Siapapun dia pengurusnya, siapapun dia pengawasnya berganti, ya, tapi koperasi ini pemiliknya adalah Bapak Ibu sekalian. Pemilik koperasi adalah anggota koperasi. Siapa itu anggota koperasi? Ya, Bapak Ibu, pengurus dan pengawas. Jadi inilah pemilik koperasi. Pemilik koperasi sekaligus yang menggunakan jasa koperasi. Nah, karena kita sebagai pemilik koperasi, Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain. Mau maju mundur koperasi itu ada pada kita, karena kita pemiliknya. Ya, ini bukan apa ya, basa-basi ya Bapak Ibu. Memang aturannya seperti itu. Di dalam aturan kalau kita baca bahwa pemilik koperasi yang memiliki kewenangan segala macam itu ada pada anggota. Nah, jadi anggota ini berperan penting. Makanya saya bilang, pengurus pengawas tidak akan berhasil mencapai tahapan sampai saat ini tanpa didukung kuat, ya, didorong, ya kan, dapat dukungan penuh dari Bapak Ibu anggota sebagai pemilik koperasi. Ini saya minta maaf, ini harus saya sampaikan, ya. Karena apa? Karena saya ada di beberapa tempat menghadiri kegiatan, ya, RAD. Saya lihat partisipasi anggotanya tidak kuat, ya. Dukungan anggotanya terhadap koperasi tidak apa ya, artinya ikatan emosional itu, ya, terhadap koperasi itu tidak besar. Ini fakta Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur, ya, bapak-bapak yang hadir di sini menyatakan bahwa bapak-bapak peduli pada koperasi. Bapak Ibu peduli terhadap koperasi. Bukti kepeduliannya apa? Kehadiran Bapak Ibu setiap rapat. Karena apa? Karena di dalam anggaran dasar, ini anggaran dasar Bapak Ibu, saya pelajari tadi, saya pinjam kepada Pak Ketua. Ya. Saya mau hanya menduga aja. Ya. Di dalam pasalnya, di pasal 14 huruf C ada menyebutkan, ya, kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. Jadi Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif. Nah, ini salah satu bentuk bahwa Bapak Ibu sebagai anggota berpartisipasi dengan aktif. Makanya Bapak Ibu sekalian, anggota tidak hanya aktif pada
penerimaan pemberian SHK. Faktanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi bukan di sini, di tempat lain. Di Jawa di sana. Itu ramainya pada saat pemberian SHK. Tapi pada saat diundang oleh pengurus, ya, di dalam rapat seperti ini atau ada rapat-rapat khusus, anggota banyak yang berhalangan, ya, macam-macam. Tapi mudah-mudahan berhalangan itu memang kondisinya seperti itu, bukan karena tidak peduli. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak peduli, saya pastikan operasi ini tidak akan berkembang. Ya. Karena apa? Karena bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang dilakukan pengurus selama 1 tahun hukum kalau Bapak Ibu tidak hadir pada saat rapat anggota? Karena di sini ya Bapak Ibu, ya, kesempatan Bapak Ibu ya menunjukkan bahwa kecintaan, kepedulian ya terhadap operasi. Jadi mohon maaf, bukan hanya dompet yang kita nantikan. Ini hanya untuk perangsang, pemancing. Ya. Nah, memang kalau yang hadir pasti dapat dompet. Kemungkinan besar pasti dapat. Tapi kalau yang tidak hadir, tidak mungkin ada peluang dapat dompet. Jadi hadir datang menunjukkan kecintaan, kepedulian kita, ya. Bahwa kita memiliki koperasi ini, sisi lain kita dapat rezeki. Karena rezeki itu harus dijemput. Ya, tidak boleh rezeki itu hanya berdoa aja. Kalau dapat rezeki dompet, tapi tidak hadir. Nah, ini upaya yang dilakukan pengurus atau pengawas harus kita apresiasi Bapak Ibu. Sedih mereka, ya, jumlah anggota sekian ratus misalnya, tapi yang hadir tidak sampai separuh. Padahal pengurus dia disediakan perlengkapan, kanopi sudah cantik, megah, mewah, makan minumnya siap, ada dompet. Tinggal kita ini hanya apa ya istilahnya meluangkan waktu untuk hadir, tapi masih kadang tidak mau. Itu terjadi di tempat lain, sehingga sering terjadi RAT itu tidak korum, tidak dapat diteruskan. Karena apa? Karena tidak mencapai batas minimal kehadiran dan sahnya sebuah rapat anggota. Nah, ini harus menjadi atensi, menjadi perhatian kita semua. Makanya saya salut, saya terima kasih sekali ya. Artinya kami Dinas Koperasi melakukan salah satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan, sekaligus juga pendampingan terhadap koperasi. Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, bagi rekan-rekan kita, anggota kita ya, yang belum hadir, tolong disampaikan hal ini. Tidak apa-apa, sampaikan salam dari Pak Dinas Koperasi ya. Nanti kalau ada kegiatan, upayakan hadir ya. Nah, yang berikutnya, kenapa Bapak Ibu harus hadir di dalam rapat anggota? Ini bukan omongan saya Bapak Ibu ya, bukan pendapat Pak Dinas atau ucapan Kepala Dinas dari pemikiran saya, tapi ini dari anggaran dasar. Nah, ini anggaran dasar dibuat oleh Ibu Ria dan Marti SHMKN. Anggaran dasar ini adalah panduan kita. Ya, saya selalu menganalogikan walaupun tidak sama, inilah kitab suci kita kalau bahasanya. Ya, kalau kitab suci itu kan harus kita junjung tinggi, harus kita berdomani, harus kita taati. Jadi kalau di dunia ini, kalau di berkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya sih tidak masuk di anggaran rumah tangga, saya fokus di anggaran dasar. Nah, anggaran dasar inilah ya poin-poin yang kita sepakati, terutama para pendiri pada saat itu. Ya, mau kemana di koperasi kita? Kita mau kemana? Apa yang mau kita atur, kita sepakati. Nah, ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan ya, berkenaan dengan ini Pak, maaf. Ya,
kewajiban anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban menghadiri rapat anggota. Dibalik lagi. Tadi itu kaitan dengan partisipasi aktif. Nah ini di dalam yang kita sepakati tadi di dalam Undang-Undang Dasar itu, ya, menghadiri rapat anggota itu menjadi kewajiban dari setiap anggota. Kalau dari kita bicara kewajiban, Bapak Ibu, hukumnya apa tadi? Apa lagi? Dalam agama kita wajib itu berarti harus dijalankan, dilaksanakan. Tidak boleh kalau kita tinggalkan berdosa itu ya. Nah, wajib itu ditinggalkan berdosa, ya kan? Tapi wajib dilaksanakan. Jadi sunnah ya. Nah, dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau hadir di dalam rapat anggota itu wajib, bukan sunnah. Harus tidak ada pilihan. Ya. Jadi kita sudah sepakat menjadi anggota koperasi, berarti kita juga sepakat komitmen konsekuen untuk hadir di dalam rapat anggota. Ini bahasanya seperti itu. Mana tadi? Ya. Saya akan baca, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang saya sampaikan. Rapat anggota penyelenggara itu adalah pengurus. Nah, jangan sampai Bapak Ibu koperasi yang hadir, koperasi yang sudah didirikan, yang sudah berjalan, tidak melaksanakan rapat anggota. Ini harus saya sampaikan. Mudah-mudahan koperasi yang kita cintai ini tetap istiqomah, tetap melaksanakan rapat anggota. Karena apa? Masih terdapat koperasi yang tidak patuh kepada peraturan perundangan, terutama berkenaan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan rapat anggota. Itu ada. Saya tidak perlu sebutkan. Ya. Ada yang sampai sekarang tidak melaksanakan rapat anggota. Nanti akan saya bacakan sanksi. Bukan di sini, tapi di tempat lain. Tapi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Ya. Jadi sudah terbangun oleh Pak Yusuf dan teman-teman ini, tolong ini kita pertahankan, kita tingkatkan lagi. Ya. Jadi rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi. Dan rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Itu minimal. Ya. Sekali dalam 1 tahun. Nah, sekali dalam 1 tahun itu adalah rapat anggota tahunan. Biasanya kita begitu, supaya menghemat biaya, efisiensi waktu. RAT inilah kita ambil menggugurkan kewajiban tadi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan ketika kewajiban hanya sekali setahun, tapi RAT atau rapat anggota tidak pernah dilaksanakan. Berarti apa? Berarti kita melanggar daripada anggaran dasar yang kita sepakati, kita melanggar peraturan perundangan, undang-undang koperasi, ya, dan juga peraturan Menteri Koperasi yang mengatur tentang rapat anggota. Dalam hal koperasi tidak menyelenggarakan rapat anggota dalam waktu sebagaimana ditentukan, maka anggota dapat memerintahkan pengurus untuk menyelenggarakan rapat anggota. Nah, jadi kalau misalnya pengurus tidak menyelenggarakan, jangan diam Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hak, punya kewenangan untuk mempertanyakan itu kepada pengurus. Kenapa LAD tidak dilaksanakan? Karena saya bilang tadi, dia mempunyai kewenangan, mempunyai koperasi ini adalah anggota. Dan ingat, rapat anggota adalah pemilik kekuasaan, kewenangan tertinggi dalam koperasi. Jadi bukan pengurus, bukan pengawas yang memegang kekuasaan tertinggi, itu ada pada rapat anggota. Nah, jadi ya, ketika tidak ada rapat anggota, silakan anggota mempertanyakan itu. Ya, ada mekanisme lanjutannya. Nah,
sedikit singgung Bapak Ibu sekalian kaitan dengan RAT ini. Ya. Tadi yang saya bilang bahwa RAT ini Bapak Ibu hadir tidak hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Ya. Itu poin pertama. Bahwa RAT kita hadir karena kepatuhan kita kepada hukum, kepada aturan perundangan. Tadi yang saya sampaikan bahwa RAT ini wajib dilaksanakan ya, dalam setiap 1 tahun. Nah yang kedua, kenapa RAT ini kita laksanakan? Tadi saya bilang bentuk partisipasi, bentuk kepedulian, bentuk perhatian Bapak Ibu terhadap koperasi dan pemilih. Nah yang ketiga, kenapa RAT itu harus dilaksanakan? Kewajiban daripada pengurus pengawas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya, oleh pengurus pengawas di dalam 1 tahun sebelumnya. Berarti yang disampaikan oleh Pak Yusuf dan kawan-kawan dan juga dari pengawas tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sudah memberikan mereka amanah. Kewajiban mereka untuk menyampaikan laporan. Silakan Bapak Ibu koreksi, ya, nilai, ya, kaji, berikan sumbang saran masukan, ya, yang sifatnya membangun. Pasti laporan daripada pengurus pengawas ada yang harus Bapak Ibu dalami. Nanti pada sesi diskusi silakan tanya. Jangan diam, ya, jangan segan. Tapi kalau udah bagus, ya jangan lagi dicari-cari kelemahannya. Ya, akhirnya kita yang berputar kepada hal-hal yang tidak penting, ya, yang rusak daripada kekompakan kita. Nah, inilah kita perlu hadir supaya pengurus dan pengawas bisa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kenapa kita perlu menghadiri rapat anggota ini? Ya, Bapak Ibu hadir nanti, ya, kita membicarakan hal ke depan, program kerja koperasi. Di sini adalah kesempatan momennya kita untuk bisa menyatukan, ya, atau menyetujui atau mengambil keputusan yang sifatnya memang harus diputuskan di dalam rapat anggota. Tidak boleh pengurus hanya pengawas saja yang memutuskan hal yang penting. Misal, ya, gimana kalau misalnya tahun depan kita ada pengadaan pupuk, misalnya. Tahun depan kita buat gudang, ya, kita bangun gudang, ya, kita nanti punya usaha tambahan, usaha lagi, ya, atau kita misalnya menyediakan apa nih, ya, misalnya sewa ekskavator ini, misalnya seperti itu ada di daerah Airpas, sembako, misalnya, kebutuhan rumah tangga, itu harus dibahas di dalam rapat anggota. Jadi tidak boleh pengurus dengan pengawas saja, ya, karena itu ada kaitan dengan pembiayaan. Jadi ibu, bapak, ibu sebagai anggota wajib hukumnya untuk menyampaikan pendapatnya. Setuju atau tidak? Ya, harus setuju. Nah, kalau setuju berarti barang itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya anggota kalah, ya setuju pengurus. Kita ada hal yang lebih penting nih, misalnya. Nah, itu jangan dikerjakan kalau itu tidak disepakati. Nah, makanya kehadiran Bapak Ibu itulah yang memberikan warna di dalam rapat anggota ini. Makin ramai hadir, ya, selain bukti kecintaan dari dalam koperasi, juga diharapkan ada sumbang saran pemikiran untuk koperasi kita ke depan. Saya kemarin Bapak Ibu baru menghadiri seminggu yang lalu di daerah utara, ya, Mantan Utara, ya, yang bermitra dengan PTK. Ya, saya takjub Bapak Ibu. Terus terang, saya belum pernah lihat penghasilan
Sopir. Kemarin waktu pas lebaran dia membagikan SHK itu belasan juta satu orang. SHU. Dia dapat premium price dari PT Kalm, ya, karena dia juga SPU, ya, itu dapat 1,1 miliar. Oh, itu tinggal mereka sepakatan apakah mau pribadi atau akan ditahan dijadikan dana cadangan atau apa. Ya. Saya hadir kemarin. Dan ini yang selalu saya jadikan pembanding, menjadikan motivasi bagi operasi yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita kompak, kalau kita kuat, kita bersatu. Saya kemarin tadi malam sampai jam 1:30 ya, Pak. Pagi ya, kenapa isu yang lain tidak diskusi. Ya, ke depan ini ya dalam diskusikan biasa. Ya, pasti ada perbedaan pendapat juga, jadi tidak ada persamaan. Tapi prinsipnya kita ingin kooperasi di sini yang sudah bagus ini kita tingkatkan lagi. Karena banyak peluang-peluang usaha yang bisa ditingkatkan. Ya. Nah, ini contoh yang di daerah utara. Jadi kalau saya bilang teman-teman, operasi itu tidak perlu tadi balik ke Jawa, ke Sumatera, Sulawesi, cukup pergi ke operasi yang di Laman Anjau ya, Laman satu, ya, Laman main Sentosa nama operasi. Itu bagus Pak. Pengurusannya transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, sama dengan sini saya lihat ada perubahan, ya, yang dilakukan pengurus dan pengawas ini. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Jadi mohon dukungan juga dari manajemen perusahaan SKS, ya, untuk terus mensupport teman-teman koperasi, ya, karena ini bagus nih. Yang paling tidak, kalau koperasi Bapak Ibu yang bermitra dengan Bapak Ibu maju, ini juga akan menaikkan pamor perusahaan juga. Artinya kemitraan yang dibangun selama ini memang berhasil dan memberikan kemanfaatan. Karena tanpa dukungan dari pihak perusahaan juga saya rasakan tidak maksimal. Di sana ketika mendukung, ya, artinya antara pengurus, pengawas dan perusahaan itu memang benar-benar membangun soliditas sinergisitas yang kuat. Sehingga tidak ada gejolak Bapak Ibu. Maaf, tidak ada portal. Karena apa? Karena persoalan yang ada itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena semangatnya adalah, ya, semangatnya adalah apa? Semangatnya untuk supaya antara koperasi dengan perusahaan ini sama-sama bisa tumbuh. Ya, bukan begini. Yang satu tumbuh tinggi, yang satu rendah. Kalau kita bermitra itu sama-sama, perusahaan itu bisa maju, koperasi juga harus maju. Tidak boleh perusahaan yang maju, koperasinya tidak. Ini ada pertanyaan besar tadi. Nah, harus saling dukung. Ya. Koperasi harus mendukung perusahaan sebagai mitra, perusahaan juga harus mendukung koperasi. Jadi memang harus sama-sama buat dalam konteks membangun, ya, kerjasama itu. Nah, ini sebagai gambaran aja Bapak Ibu, ya, yang perlu saya sampaikan terhadap di koperasi yang sekolah. Ada juga koperasi yang jangan dijadikan contohan atau pedoman, ya, atau pembanding, ya. Di daerah kita ini selatan, ya, ada. Nah, ini bukan saya nggak baca, tapi tidak saya perlu sebut koperasi. Yang ada itu hanya ribut. Yang ada itu hanya kalau bahasa kita ini bergaduh. Ya, janganlah Bapak Ibu, ya. Jangan ada lompatnya kalau kita bergaduh. Dan jangan mudah dipengaruhi orang-orang yang ingin merusak tatanan dan hubungan yang sudah terjadi. Kita harus cerdas. Jangan mudah dipengaruhi, ya, orang-orang yang ingin mengambil kepentingan pribadi. Insyaallah mudah-mudahan itu akan kita jaga. Karena saya lihat di sini ini calon-calon penghuni surga. Amin. Nah, kalau udah pengurusnya transparan, pengawasnya berjalan bagus, apalagi tidak ada alasan untuk tidak Bapak Ibu dukung, ya kan? Nah, harus kita dukung.
minta maaf Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan erat ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, ya, secara kekeluargaan, sehingga tentunya dapat menghasilkan putusan-putusan program kerja ke depan dan tentunya bisa memberikan peningkatan dan kemanfaatan bagi koperasi Natai Arum Citra Sejahtera yang kita cintai. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan tahun buku 2024, ya, Koperasi Produsen Perhubungan Natai Arum Mitra Sejahtera pada hari ini Minggu tanggal 20 April tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya Heri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini berjuang kita selalu